مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai para siswa semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Ustadz dong. Ya, kali ini masih dalam program Sehari Semanis. Yes, yes, yes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu hadis dari Mu'adz bin Jabal mengenai bahaya meninggalkan sholat fardu. Mari sama-sama kita baca hadisnya, ya. Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Artinya, barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas darinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana implementasi dari hadis ini, mari kita saksikan video berikut ini. Sholat fardu 5 waktu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim. Bagi orang tua berkewajiban memerintah anaknya untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun, dan juga wajib memukulnya apabila meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Apabila orang tua membiarkan anaknya melalaikan sholat, maka orang tua akan berdosa. Sholat adalah tiang agama. Jangan sampai seorang muslim tidak sholat dan hanya Islam KTP, karena akan ada azab mengerikan yang menimpanya di dunia dan juga akhirat bila meninggalkan sholat. Ada sebuah hadis dari Samurah bin Jundub yang mengisahkan bahwa dahulu Rasulullah pernah mengisahkan mimpinya tentang sisa kubur kepada para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah diajak 2 malaikat mendatangi seseorang yang tengah berbaring. Di atas orang itu ternyata ada orang lain yang tengah membawa bongkahan batu. Tidak berselang lama, orang lain itu menjatuhkan batu itu ke kepala orang yang sedang berbaring itu hingga pecah kepalanya. Ketika orang yang berbaring kembali utuh, maka orang lain itu kembali melemparkan batu itu berulang-ulang hingga hari kiamat. Setelah melihat kondisi itu, malaikat kemudian menjelaskan kepada Rasulullah bahwa orang itu adalah orang yang melalaikan sholat fardu 5 waktu. Kelak siapapun yang melaksanakan sholat dengan baik pasti akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan akhirat. Tetapi kalau berani meninggalkannya, maka bersiap-siaplah mendapatkan azab yang sangat pedih. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dijelaskan bahwa kelak akan ada 15 siksaan kepada siapa-siapa yang meninggalkan sholat. Adapun 6 buah siksaan akan dialami orang itu ketika masih di dunia. Adapun 3 siksaan lain ketika mati, adapun 3 siksaan lainnya di dalam kubur, dan 3 siksaan lagi setelah bangkit dari kubur. Siksaan di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat diantaranya yaitu Allah akan mencabut seluruh keberkahan umur orang itu. Tentu hal ini akan sangat mensulitkan karena hidup akan terasa berat, rezeki dan ekonomi terasa mencekik, dan akan banyak datang masalah dan musibah silih berganti. Selain itu akan dihilangkan juga tanda-tanda kesolehan dari wajah orang itu. Ruginya lagi, seluruh amal-amal perbuatan baiknya tidak akan memperoleh pahala sedikit pun. Hal ini juga sangat disayangkan karena dapat menjadikan amal baik kita menjadi sia-sia dan tidak berguna. Selain itu, ketika orang itu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolaknya dan tidak akan mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa yang dipanjatkan. Mirisnya lagi, jenis orang-orang seperti ini tidaklah akan memperoleh sebuah bagian doa-doanya orang-orang yang sholih. Sanksi sosial juga akan dijatuhkan kepada orang jenis ini. Orang-orang yang suka meninggalkan sholat
maka dia akan banyak sekali dibenci banyak sekali orang. Masyarakat tentu akan banyak menjauhi orang-orang pendosa seperti ini. Selain itu semua, ada 3 macam siksaan ketika orang yang meninggalkan sholat itu mati. Orang itu akan mati dalam keadaan sangat terhina. Dia juga akan mati dalam kondisi lapar dan haus. Gambaran kehausan itu adalah apabila orang itu meminum air lautan, pasti dia akan bisa menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Peristiwa ini benar-benar sungguh menyiksa dan mengerikan. Setelah orang itu mati, maka dia akan menerima banyak sekali azab-azab kubur yang sungguh menyakitkan. Di antaranya, tubuh orang itu akan dihimpit dengan sekencang-kencangnya hingga membuat tulang-tulang rusuknya bersimpangan dan hancur. Tidak hanya itu saja, tubuh orang itu akan dibakar dengan bara api yang sangat panas sekali. Rasa sakit yang dialaminya itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan kelak dengan sisaan bara api super panas yang ada di neraka. Di dalam alam kubur juga, orang itu akan hidup dengan sesosok ular-ular raksasa yang sungguh mengerikan. Ular-ular raksasa itu bernama Asy-Syuja' al-Aqra. Ular ini jelas berbeda dengan ular-ular terganas di dunia saat ini. Ular-ular inilah yang diutus Allah untuk memberikan pelajaran dan azab kubur kepada orang itu. Tidak segan-segan, ular itu menyiksa dengan sengatan kekuatannya kepada orang-orang yang semasa hidupnya kerap melalaikan dan meninggalkan sholat. Tidak cukup sampai di alam barzah saja. Setelah dibangkitkan di hari kiamat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya akan menerima 3 buah siksaan yang sangat dahsyat lagi. Orang-orang itu nantinya akan digelandang menuju pada mahsyar. Di akhirat, orang itu akan mendapatkan hisab yang sangat berat akibat perbuatannya ketika meremehkan sholat semasa hidupnya. Di waktu itu pula, Allah sangat benci dengan hamba-hamba yang membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sudah tahu bahwa sholat itu adalah sebuah perintah dan kewajiban bagi seorang muslim, tetapi kenapa malah meremehkannya dan lebih mementingkan urusan duniawi yang sungguh tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah sebuah kerugian yang luar biasa, hingga membuat Allah sangat membenci tipe-tipe orang yang seperti itu. Akibat perbuatan buruk yang diperbuat, selanjutnya orang yang lalai sholat itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Api-api neraka akan membakar dan menghanguskan orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah SWT. Orang-orang itu akan hidup bersama kawan-kawannya dari golongan manusia, jin, setan, dan iblis. Namun apabila orang-orang Islam yang lalai sholat itu mati dalam keadaan membawa iman sekecil apapun, maka nantinya orang itu akan mendapatkan pertolongan untuk keluar neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seluruh umat Islam pasti akan masuk ke dalam surga. Namun apabila amal perbuatan buruknya lebih berat dari amal baik, maka orang itu harus masuk neraka dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.